memang penting ya belajar musik gitu ya. Emang penting banget ya gitu. Kalau pertanyaan gue gitu, emang penting banget ya belajar musik gitu. Terus dengan polosnya lo nanya gitu, terus gue langsung kayak di dunia ini, di kehidupan ini ada setidaknya dua hal yang kalau kita bagi itu bukannya berkurang tapi malah bertambah. Yang pertama, gue juga kayak sedih dengan musikalitas masyarakat Indonesia, terutama akhir-akhir ini, gitu. Dan kayaknya gue perlu berbuat sesuatu nih. Kadang-kadang sistem di sekolah musik yang udah mapan itu kan memang kurang adil bagi guru ya. Gitu, kadang-kadang kitanya disuruh disiplin segala macam udah kayak karyawan, padahal kita tuh freelance. Tapi apa yang kita dapat tuh nggak sesuai dengan apa yang kita dituntut gitu loh. Kita dituntut begini, tapi giliran mereka sendiri nggak sesuai standar itu. Gitu. Iya. Balik lagi dengan kami Sisi Podcast, podcastnya Sisi 40. Lama nih ya kita nggak hadir ya di Sisi Podcast gitu. Karena benar. Karena Bapak jadi gondrong sekarang. Oke, keluar dari goa ya. Iya nih, lama nggak hadir karena kebetulan album kami yang Dayanti itu kita remake ya, kita remake ulang. Betul. Merapikan vokalnya ya, karena kebetulan sudah dinaungi juga oleh Promise Record. Jadi tuntutan untuk vokalnya dirubah lebih baik lagi. Ya, mohon didoakan. Ya, dan juga karena skill vokalnya meningkat. Jadi dia merasa yang kemarin itu masih kurang memuaskan. Jadinya dia pengen ulang aja deh. Tapi memang butuh perbaikan juga sih untuk vokalnya di album yang kemarin. Nah, kali ini kita akan bikin podcastnya, temanya memang penting ya belajar musik gitu ya. Ini kalau ini dari pertanyaannya dia sih sebenarnya. Dia kayak, emang penting ya les vokal? Emang penting banget ya gitu. Kalau pertanyaan gue gitu, emang penting banget ya belajar musik gitu. Terus dengan polosnya lo nanya gitu, terus gue langsung kayak lo pikir. Iya, nih kebetulan juga kan lu sebagai Kak Angga nih, lu kan juga punya produk namanya Les Musik Privat Kak Angga. Nama gue Angga aslinya sebetulnya. Iya, di Kota Bekasi ya. Kota Bekasi dan sekitarnya. Nah, makanya ini perlu kita bahas juga ya, yang memang penting ya belajar musik itu gitu. Karena Kak Angga ini kan sebagai pengajar. Lu boleh deh perkenalkan deh Kak Angga gitu. Oh ya, jadi di sini gue sebagai instruktur musik gitu ya. Jadi aku Kak Angga di sini. Walaupun sebenarnya kalau di Sisi 40 kan gue beda genre ya. Iya, namanya beda genre. Di sini sebagai Kak Angga, pengajar musik yang memulai sekolah musiknya di tahun 2023. Oke. Gitu. 2023 brand Les Musik Privat Kak Angga itu. 1 Juli 2023. Ya, tapi kalau lu pernah ngajar musik kan juga udah lama ya. Udah lama, gue dari 2009 di salah satu sekolah musik yang lo pasti tahu namanya. Iya. Itu secara profesional lo mulai ngajar. Secara profesional. Nah, kalau boleh tahu gue juga karena penasaran, lu kok tiba-tiba jadi pengajar gitu tuh? Awalnya yang membuat lu kepengen ngajar tuh apa? Jadi gini, ada guru gua dulu yang bilang kalau di dunia ini, di kehidupan ini ada setidaknya dua hal yang kalau kita bagi itu bukannya berkurang tapi malah bertambah. Yang pertama cinta. Waduh, ya. Benar gak sih? Ya. Yang kedua ilmu. Ya. Dan itu gue buktiin ternyata benar gitu. Nah, terus gue juga kayak sedih dengan musikalitas masyarakat Indonesia, terutama akhir-akhir ini, gitu. Dan kayaknya gue perlu berbuat sesuatu nih sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan. Mencerdaskan kehidupan. Ya. Nah, jadi gue ngerasa setiap kali gue ngajar itu gue tambah pinter, ilmu gue nambah. Betul. Karena dari situ, apalagi si Bapak Osman ini kan juga salah satu yang belajar juga. Jadi dia pertanyaannya ketika diskusi itu sangat membuat otak aku berpikir keras gitu. Jadi mencari-cari jawaban, dan gue bukan termasuk guru yang segala tahu sih. Gue kalau nggak tahu gue pasti bilang maaf ya Kak Angga nggak tahu, nanti coba Kak Angga cari tahu jawabannya. Gitu. Nah setelah itu begitu gue tahu kan gue jadi tambah pinter. Terus ngadapin kasus-kasus kayak anak ini
kebetulan di les musik privat Kak Angga tuh lebih ke problem solving sih. Setiap orang siswa itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kekurangannya ini yang kita coba tanggulangi gitu. Antisipasi apa sih kekurangannya? Nah, jadi dari problem-problem itu gue belajar. Oh, kalau problemnya gini berarti solusinya begini gitu. Nah, dari situ tuh terus aja. Nah, pada saat itu gue kayak selalu dapat amanah gitulah dari klien-klien gue gitu. Kayak misalnya ini ada orang belajar vokal gitu, terus Kak bisa belajar gitar, bisa ngajar gitar juga gak gitu. Dan memang gue pernah belajar gitar sih sejak tahun 97. 97 lu belajar. Belajar tapi gitar. Sebelumnya lu udah bisa juga mungkin. Belum. Itu benar-benar dari SMP. SMP ya. Masa-masa SMP tuh biasanya kan. Iya. Itu akustik. Iya, genjar-genjar yang nongkrong kan nggak ada sekolah musik yang terkenal lah dulu, padahal nggak banyak ya dulu kayaknya sih, cuman kayak sekolah musik klasik gitu. Nah, kita tuh makanya ini berkaitan dengan fenomena yang gua lihat ya sekarang, karena gue juga bertanya, gue kan punya anak kebetulan masuk SMP di tahun ini. Yes, udah gitu. gede. Nah, ini berarti kita bicara di tahun ini ya. Jadi 2025 ini di bulan September ini kan. Yaitu fenomena dibandingkan dengan di saat kita remaja ya. Remaja itu kan SMP kurang lebih kita tahun 96. Nah, dengan tahun 2025 ini di kalangan SMP anak gua juga kebetulan jarang yang main musik. Betul. Gitu. Nah, tadi lu tahun 97 lu mulai kursus. Mulai belajar. Nah, belajarnya kursus atau enggak? Otodidak? Dulu kursus tuh cuma ada kursus klasik doang. Oke. Gitu. Pada saat itu dan jauh tempatnya. Tuh gitar nilon gitu. Iya, yang pakai lagu-lagu klasik, terus menggunakan partitur kayak gitu. Iya. Jadi les musik privat ini sih berangkat dari aspirasi masyarakat sih justru yang gue temui. Kayak misalnya, Kak, tolong dong ngajarnya jangan terlalu teori lah. Anak saya bosen, jadi maunya gimana gitu, maunya langsung yang bisa main aja ngeband sama teman-temannya, langsung bikin konten atau apa gitu. Jadi jadi lebih ke situ. Dan memang ketika gua ngelakuin itu justru sambutannya, feedbacknya bagus. Tapi tetap teori gua kasih dasar, tapi bukan yang ayo bacanya harus ini kayak gitu sih. Nah, lu mulai ngajar tahun berapa tuh? 2009. Nah, mulai punya brand les musik privat Kak Angga 2023. Oke. Nah, ini udah saatnya kayaknya. Iya, betul. Makanya nih kita lanjut ke fenomena yang gue survei ya, yang gue lihat tuh. Jadi anak di usia 12 sampai 21 tahun nih saat ini, gue ngelihatnya lebih banyak mereka yang bisa bernyanyi dibanding memainkan alat musik. Gitu. Nah, mungkin bernyanyi tuh mereka memberanikan diri bernyanyi karena kan mungkin banyak karaoke gitu ya, ataupun kayak kalau di kafe kan suka ada akustikan gitu kan. Jadi mereka ngopi, ayo siapa yang berani nyanyi. Nah, itu cukup banyak tuh yang mereka mampu bernyanyi. Tapi di saat disuguhkan bernyanyi sambil bermain alat musik tuh kayaknya jarang ya, bener nggak sih itu? Iya, jadi sebenarnya unik juga sih ya. Kalau misalnya kenapa banyakan yang nyanyi daripada main alat musik? Satu, lo perlu usaha untuk punya alat musik. Ya kan? Iya. Apa faktor alat musik mahal juga? Enggak juga. Jadi gini, satu itu. Yang kedua, lo masih asing dengan alat musik itu kan. Kalaupun udah punya gitu. Jadi lo harus mengenal dulu, lo harus latih. Misalnya gitar, kita main di senar itu kan jarinya harus kuat. Jadi kita perlu melatih motorik lah, melatih permukaan ujung jari kita ini gitu. Tapi sebenarnya nyanyi itu alat musik yang paling susah. Oh, malah menurut gue. Kenapa? Iya. Karena kita nggak ngelihat alat musiknya gitu. Jadi kalau misalnya lo main gitar nih, misalnya lo udah tahu lokasi C di mana, not C, lo pencet itu pasti langsung benar kan. Tapi kalau di vokal C di mana ya, itu butuh ear training yang sangat mumpuni untuk lo bisa ngehit not itu. Nah, dari yang lo bilang ini tadi sih sebenarnya gue menduga ya bahwa kalau sekedar menyanyi-nyanyi biasa sih
Ya karena kan kita nggak usah beli alatnya, memang paling murah. Yang bisa ya. Paling murah. Kalau sekedar sebatas menyanyi-nyanyi kayak di kamar mandi dari kecil, di sekolah di TK kita udah diajarin kan. Tapi kalau menyanyi secara benar, secara teknis, secara baik dan benar gitu, itu udah lain hal. Oke. Nah kalau itu mengenai alat musiknya, gue menduga juga mungkin karena faktor alat musik juga mahal. Ataupun jarang alat musik yang yang bikinan lokal murah tapi kualitasnya bagus, mungkin faktor itu, atau belajar alat musik juga susah gitu, susah terus lama gitu mungkin juga. Kalau alat musik mahal itu enggak juga, sekarang udah, jadi misalnya gini, ada brand terkenal misalnya kayak Fender gitu. Ya memang mahal, relatif mahal lah ya untuk pemula, tapi dia juga ngeluarin brand anak perusahaannya dia, yaitu Squier. Yang mana Squier udah banyak yang bikinan Indonesia. Bahkan PRS yang mahal itu, dia bikin PRS SE Student Edition kalau nggak salah namanya, untuk jadi student. Jadi ada harga-harga pelajar. Jadi dia memang dibuat di luar Amerika dengan spek yang turun, tapi settingannya bagus. Iya, untuk pemula-pemula itu bagus banget. Itu udah bagus banget, dan banyak juga yang bikinan Indonesia juga, dan diakui itu produknya bagus. Jadi sebenarnya kembali lagi, dan juga banyak juga brand-brand yang di bawah itu gitu. Kayak misalnya ada murid gue nih, dia beli gitar Yamaha APX. Itu kan gitar umum lah ya. Iya. Tapi APX juga udah 2 jutaan ke atas ya saat ini. Untuk yang bisa semi akustik itu. Iya. Nah, ternyata begitu gue lihat, tau nggak? Memang gitarnya bagus, suaranya bagus gitu. Begitu gue lihat detailnya, kayaknya kamu belinya palsu deh. Dan dia nggak tahu gitu. Iya. Kan kalau kita yang udah biasa ngeliat gitar kan ketahuan catnya nggak rata lah, ngegarisnya. Nah itu kalau palsu-palsu di setem juga fals mungkin ya. Untungnya enggak. Gitu. Jadi harganya berapa? Nggak nyampe 1 juta gitu. Oke, pantas. Iya. Kalau Yamaha yang seri itu udah 2 jutaan lebih ya. Kalau ini ya. Jadi memang kalau misalnya mau nyari budget, banyak juga kok yang. Iya. Nah kalau referensi lu sebagai guru, ada anak yang pengen belajar gitar, untuk pemula tuh gitar apa yang layak dipilih? Nah jadi lucunya gini. Kalau misalnya karena sakit tangannya, kalau gue kasih saran gitar klasik nih, oke, memang nggak terlalu tajam seperti folk gitar, tapi necknya gede, necknya lebar. Nah, gimana tuh? Siap nggak? Seru juga ya kalau buat mainan kurang seru ya. Iya, siap nggak? Nah sebenarnya yang kecil tapi gampang dimainin gitar elektrik, ya, tapi dia harus dicolok, harus beli ampli lagi, gitu. Iya. Dan memang rata-rata harganya di atas 5 akustik 5 jutaan ya. Enggak sih, ada juga yang 3 jutaan, 2,5 juga ada juga, tapi entry level lah. Sekarang udah mulai oke kok. Iya, tapi harus dicolok ke listrik, terus juga tapi permainannya seru ya kalau gitar. Lebih mudah sih, cuman memang nggak dapat sensasi akustiknya itu sih. Oke. Nah, kalau udah misalnya punya alat musiknya nih, misalnya pengen belajar gitar, kita dari tadi ngebahasnya kan gitar ya. Nah, kursus musiknya apa mahal juga? Pengen les privat gitu misalnya. Kalau yang gue lihat sih waktu gue memutuskan untuk bikin tempat sendiri, itu ternyata teman-teman juga banyak yang ikutan gitu, bikin sendiri di rumahnya. Gitu. Berarti sekarang banyak ya orang. Banyak sebenarnya. Musik jadi privat tuh banyak ya. Karena kan memang kadang-kadang sistem di sekolah musik yang udah mapan itu kan memang kurang adil bagi guru ya. Gitu, kadang-kadang kitanya disuruh disiplin segala macam udah kayak karyawan, padahal kita tuh freelance. Tapi apa yang kita dapat tuh nggak sesuai dengan apa yang kita dituntut gitu loh. Kita dituntut begini, tapi giliran mereka sendiri nggak sesuai standar itu. Gitu. Iya. Kayak misalnya katakanlah yang paling sensitif kan masalah gaji ya. Misalnya gajinya jadi telat lah, atau muridnya nunggak, kitanya juga jadi nunggak gajinya kayak gitu. Nah, sehingga hal-hal yang seperti itu akhirnya, belum lagi kalau misalnya nggak dapat murid gitu, muridnya dikit gitu. Kayak misalnya gue mengajar di salah satu sekolah musik gitu. Itu gue sudah
setahun apa 2 tahun gitu, setahun kayaknya. Itu murid gue masih 1, bayangin. Ya ampun. Nah sedangkan les musik privat Kak Angga nih muridnya udah di atas 10. Iya. Jadi gua aja sendiri kalau tahu gitu mah gitu kan. Oke, kalau mau belajar nih dengan les musik. Sorry. Yang masalah harga tadi kan. Harga. Ya. Karena biasanya harga itu nggak bagi hasil dengan sekolah musik, sehingga bisa lebih murah. Bahkan ada guru yang sangat berdedikasi gitu, yang nggak hitung-hitungan, mungkin karena masih single juga. Akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa deh, dimurahin. Yang penting kamu belajarnya yang benar. Akhirnya guru ini kan baik ya. Jadi sebenarnya sih untuk belajar itu nggak ada alasan mahal sih. Apalagi di YouTube ada tutorial banyak. Tapi memang butuh mentor sih tetap. Iya. Nah kalau itu momentum kita untuk belajar musik tuh lebih tepat kapan tuh? Secepatnya sih. SMPK atau misalnya yang usia udah. Oh kalau paling kecil itu 35 mungkin. Murid gue paling kecil usia 4 tahun sih udah bisa. Sudah bisa main alat musik tuh udah bisa ya. Apa biasanya di usia itu? Ya, vokal lah paling vokal gitu kan. Iya, nggak usah beli gitu kan. Oh, berarti sebaiknya nih kalau misalnya kita bisa bernyanyi, bisa main alat musik juga, atau bisa main alat musik ya sebaiknya bisa bernyanyi juga. Kalau bisa main alat musik dan ingin menjadi pemain musik nggak wajib bagus nyanyinya. Tapi kalau misalnya kayak ingin belajar vokal dengan dengan benar gitu, memang perlu menguasai minimal 1 alat musik bernada. Karena supaya melatih pendengarannya dia, supaya makin mengenal not-not itu. Jadi ngehit notnya juga jadi benar. Iya. Nah, lu kan di kota Bekasi ya. Jadi kalau yang pengen belajar privat nih sama lu seperti apa nih? Apakah harus datang ke tempat lu untuk belajar alat musik atau belajar vokal itu? Iya, jadi kalau dulu sih gue ke rumah-rumah masih oke lah gitu. Tapi berhubung makin rapet jadwal gue, jadi kayaknya gue udah nggak bisa ke rumah lagi. Jadi paling ke studio. Jadi dikumpulkan di studio sini ya. Di daerah mana studio lu nih, Pak? Di Bekasi Timur sih, di daerah Bekasi Jaya. Oke, berarti nanti ini aja yang ngintip ke sosial media lu. Atau di Google Maps. Di Google Maps, les musik privat Kak Angga gitu. Oke. Udah ada ya tuh. Udah ada dong. Dan langsung. Dan ratingnya 5 semua dong. Wah, luar biasa. Oke. Terima kasih para reviewer. Nah, ini fenomena selanjutnya nih yang gue lihat nih, Pak. Jadi akhirnya berkurang ya anak-anak band ya di usia sekolah tuh, SMP ataupun SMA. Karena balik lagi ke zaman kita dulu tahun 96 kita SMP itu jadi anak band tuh keren banget ya, Pak. Iya, karena zaman kita itu hiburan belum kayak sekarang sih. Tapi sekarang tuh banyak banget hiburan gitu, kayak kita dulu sekolah. Kita sekolah pulang nggak sore, ya kan? Pulang siang. Tapi pulangnya kadang-kadang malam juga tuh. Sekolah. Gak pulang-pulang ya. Pulang sekolah. Nongkrong. Nah kan nongkrong kan, ya kan? Kalau pulang belajar kan siang biasanya kan. Pulang sekolah nongkrong di studio. Gitu. Sekarang kayak zaman dulu tuh gue ngajar tuh jam 2 gue udah ngajar. Sekarang ngajar jam 5. Oke. Jam karena 6 anak sekolah baru pulang soalnya. Jam 3 ya biasanya. Swasta ya. Nah terus gadget. Kita dulu nggak ada smartphone gitu. Jadi memang main dengan apa ya gitu. Ya udah alat musik. Terus smartphone kita dulu Walkman ya. Jadi pakai kaset tuh. Iya, terus nggak ada sosial media gitu. Jadi benar-benar emang di dunia nyata gitu. Nah sekarang kita boro-boro. Kayak misalnya sekarang mau latihan gitu. Iya. Kalau sekarang kan dengerin musik kan di handphone padahal bisa tuh. Tapi mereka maininnya game kebanyakan ya. Iya, dan itu sangat menarik sekali ya. Jadi dulu tuh musik tuh eksklusif gitu. Betul. Jadi keren. Kita dengerin musik tuh udah kayak agama, ngerti gak sih lo? Lo fans Slank, gue fans Dewa. Oke. Terus kita berdebat siapa yang paling hebat karena musik yang diomongin, yang didebatin musiknya. Sampai ngaruh ke fashion. Iya. Kalau anak-anak
indies, wah rambutnya gini-gini gitu. Seru banget sih. Jadi kayak identitas banget. Terus bermunculan band-band itu ya Indonesia ya. Itu kayak ada Nugi kan. Wah, Nugi itu gue fans banget. Idola gue terus banget. Ada lagi Bunga Band ya yang ada Galang Rambu Anarki itu ya. Nah, itu keren-keren tuh. Betul. Jadi cara kita untuk dengerin musik juga penuh usaha juga karena betul. Dulu ya kaset bajakan ada, tapi kita tuh gengsi gitu untuk beli bajakan. Masa sih beli bajakan gitu. Nah entah kenapa setelah menjelang 2000-an ini jadi CD kan, CD kopian tuh betul, orang tuh mau gitu loh beli itu gitu. Itu tahun 96 kita belum ada CD ya. Ada tapi mahal kan. Mahal ya. Kita pakai Walkman itu kaset tuh kan. Jadi kayak kita megang iPhone sekarang. Iya. iPhone XR. Betul. Nah, terus kalau mau beli CD tuh kayak udah mewah banget lah Iya, betul. Nah, sekarang balik lagi pembajakan mungkin udah gak kayak dulu kan. Dulu kan aduh, ampun deh. Sekarang ke platform gratisan itu kan. Kayak YouTube. Terus Spotify ada yang gratis juga kan gitu. Jadi kayak nuansa eksklusifnya tuh udah turun. Terus dibanjiri dengan lagu-lagu baru terus gitu kayak kita jadi kayak aduh apa sih oversupply sih. Lagu baru kebanyakan musiman juga sih ya yang sekarang ya. Karena kan kayak ini ngantri single gitu loh. Kayak ngantri gitu. Jadi kayak oversupply sih menurut gua. Kayak lu kan usaha nih. Kalau barang lu kebanyakan tapi yang beli dikit turunin harga kan pasti kan. Betul. Jadi turun kan harganya. Iya. Betul. Jadi kayak makin murah. Udah gitu sekarang ada AI. AI ada teman gue. Iya. Ada yang lucu banget. DM gue. Bro, lu dengerin deh. Gue baru bikin lagu nih gitu. Nah terus coba gue dengerin. Dia ini bukan musisi. Gue kenal dia nggak pernah main musik atau apa. Tiba-tiba bikin lagu, bikin recording yang udah kayak kelas dunia gitu, masteringnya. Terus gue sebenarnya nggak tega sih, cuman gue sebagai musisi tuh kayak enak aja lo mengeklaim gitu kan. Terus ini lo di sini sebagai apa gitu? Oh gue sebagai penulis lagu dan yang milihin genrenya. Apa sih maksud gue kayak itu ya bukan bahasa teknis musik sih. Maksudnya milih genre terus lo jadi album kan kayak nggak masuk akal gitu. Aduh udahlah gitu. Udah gak usah ngibul deh gitu. Nah apakah AI juga mengganggu? Sangat. Oke. Jadi kita udah kayak misalnya lo mau bikin bossa nova Sunda gitu, pakai AI bisa. Gitu. Tapi apa kekurangannya dari AI itu yang dirasakan kita mendengarkan hasil kerja AI? Betul. Jadi sebenarnya kalau lo emang pencinta musik ya, lo akan menghargai kekurangan sebagai musisinya itu sendiri gitu. Jadi ketika lo mulai ngejar autotune karena supaya perfect, nah itu udah nggak manusiawi lagi. Oke. Jadi menurut gue ya agak kurang dikit, goyang dikit. Itu justru itulah ada usahanya dari si musisi itu kedengeran sama kita kan, kita bisa ngelihat usahanya. Justru itulah yang bikin jadi bermakna gitu. Nah kalau bikin pakai AI kan nggak bisa format band gitu ya. Bisa. Hanya satu orang kan yang bikin kan. Iya, maksud yang bikinnya. Ketik aja lo pakai prompt aja. Iya. Nah, itu berarti juga bagus. Berpengaruh dengan anak-anak musik sekarang kali ya. Jadi makin murah musik. Iya. Dan kualitas musiknya dan musisinya jadi malas bikin lagu. Ngapain? Gua harus berkompetisi sama AI gitu. Tapi kualitasnya termasuk bagus. Bagus sih. Cuman memang nggak bisa yang spesifik unik gitu deh. Mungkin rasa di feel-nya kurang deep lah, kurang dalam lah kalau menurut gue. Kayak lo coba deh, lo misalnya di AI gitu, bikinin puisi tentang apa gitu tema, bagus. Cuman kok kayak nggak emosinya nggak ini. Gue sering bikin nulis puisi itu. Terus gue coba dengan tema yang sama gue bikin, terus si AI bikin. Itu kayak aduh apa sih lo gitu kayak. Gaya gue nggak begini. Nah originalitas gaya musisi atau senimannya itu yang nggak bisa ituin. Atau itu akhirnya jadi semakin orang pada nggak mau bikin band mungkin juga. Iya karena nggak dihargain digital. Juga. Dan kita nggak perlu bayar royalti kan. Iya digital musik itu kan kalau bikinnya kan pakai digital. Gitu. Itu kan nggak perlu karena nggak ada nama ini kan. Dan yang menyedihkan lagi di
teman-teman musisi itu adalah serba salah gitu loh. Kalau dia pasang rate yang sesuai dengan kualitasnya dia, nggak ada yang mau. Tapi kalau dia nurunin harga semurah-murahnya, akhirnya hancur sendiri. Betul. Karena nggak nutup. Serba salah ya. Serba salah. Itu ada gue waktu lagi nongkrong di salah satu cafe itu, dia kayak main live music, dia covering Sheila on 7 gitu. Terus kayak gue nanya ke karyawannya, mereka dibayar berapa gitu? Oh, mereka nggak dibayar, justru mereka bayar supaya bisa tampil di sini. Kacau. Iya. Gue tersinggung banget sih. Iyalah. Nggak boleh kayak gitu ya harusnya ya, maksudnya. Moral aja sih sebenarnya. Jadi moralnya agak keganggu. Gimana sih? Maksudnya kalau nggak ada otaknya banget sih. Main musik kan buat belajar aja lama banget. Iya, padahal sekarang kalau di zaman kita dulu 96 sampai 2002-an tuh kan juga anak-anak band keganggu dengan narkoba pada saat itu. Kualitasnya mereka turun, terus mereka juga akhirnya ngebandnya jadi kacau, itu kan faktor narkoba kan. Bahkan anak band narkoba. Image-nya udah ke situ. Nah, kalau sekarang anak band itu digital ya, penyakitnya di situ ya. Sayang banget tuh. Iya, jadi dan apa ya, semua itu juga berpengaruh ke sebenarnya semua ini nih berakar dari kebodohan sih menurut gue. Tapi orang yang bodoh nggak ngerti musik misalnya, akhirnya dia dikasih musik jelek, enak kok, fine aja gitu lah. Sementara musisi yang beneran nih udah belajar supaya bikin musik yang bagus gitu, malah nggak ngerti. Gue nggak ngerti musik lo susah. Oke. Jadi gimana dong? Tapi mungkin gini Pak, jadi harus mungkin anak band sekarang juga ngikutin lah, kan ini kan juga fenomena digital AI itu kan mau nggak mau kan nggak bisa dihindari nih dalam dunia musik, mungkin juga film gitu. Nah, ya mau nggak mau kita harus ngikutin juga mungkin ya, kita sebagai pelaku musik kita harus ngikutin sejauh apa sih AI itu, nggak boleh kita hindari, tapi harus diimbangi juga dengan kemampuan bermusik yang baik gitu. Iya, jadi kalau misalnya kayak masalah kayak distribusi digital kayak gitu, itu gua rasa perlu kita nggak bisa kayak menggantungkan dari jualan CD atau apa gitu, karena siapa yang punya CD player zaman sekarang kan dikit banget kan. Iya. Jadi memang kayak sisi 40 beda genre itu di bawah Promise Record kita distribusi digital, jadi lebih cepat memang gitu. Nah, terus masalah AI, menurut gue kita jangan alergi terhadap kemajuan. Betul. Tapi kita manfaatin itu untuk meningkatkan produktivitas kita. Betul, buat produktivitas. Tapi dengan diimbangi juga kita tetap harus jujur kan, bermain musiknya. Kalau mainnya kan harus jujur, cuman misalnya kayak diskusi tema atau ada inovasi atau apa sih nih gitu, atau teknologi yang menunjang, misalnya kayak sound keyboard gue mau diapain ya gitu, itu kan teknologi kan, gitu artinya. Iya, betul. Ya sama lah kayak misalnya kita ngantor nih, kita mau bikin tulisan gitu atau apa, kita diskusi dengan AI gitu kan. Tapi kan bukan berarti itu dia semua, pasti kan kita yang ngatur, kita yang ngoreksi atau apa, baru nih kita. Betul. Iya. Gitu sama aja. Kayak dulu kita di sablon kan, baju kan sablon manual. Kalau sekarang udah printing digital, tapi kan kualitas tetap bisa bagus. Iya, justru malah lebih bagus kan. Iya, malah lebih bagus. Iya, betul. Nah, sekarang balik lagi ke alat musik nih. Kalau main piano, gitar, drum, bass gitu kan, itu kan yang umum anak-anak band kan di situ ya. Nah, kalau lu secara pribadi lu bisa main alat musik apa aja? Yang lu kuasai nih yang gua. Kuasai yang pertama vokal. Gitar, keyboard, drum. Banyak ya. Sama kalau soal teorinya bass. Gue nggak mendalami bass karena satu, gue nggak punya bass, dan itu membuat kayak jadi nggak pernah latihan kan, otomatis gitu. Iya. Nah, kalau untuk ibaratnya kayak seorang vokalis nih, lebih baik menguasai alat musik apa menurut lo? Apa aja sih? Yang penting bernada kalau menurut gue. Kayak vokalis The Course tuh kan dia pakai suling itu, flute itu kecil itu, dia bawaannya itu. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau secara individu nih, orang baru belajar musik di usia 25 tahun ke atas misalnya,
Itu biasanya bisa menguasai berapa lagu, berapa alat selama 5 tahun itu? Tergantung seberapa antusias dia terhadap belajar. Musik. Misalnya sehari hanya punya waktu 1,5 jam gitu. Cukup, setengah jam aja cukup. Cukup sehari ya. Gue punya murid kakak adik umur 28 dan 30. Yang satu les keyboard, yang satu les gitar. 2,5 bulan kita udah ngerekam pakai video, main satu lagu. Kebetulan mereka suka lagu rohani, jadi gue temenin mereka main drum. Dan dalam 2,5 bulan itu mereka bisa record dari depan sampai selesai. Iya. Nah, berbarengan main 2 alat musik, misalnya belajar 2 alat musik tuh bisa. Misalnya gue pengen bisa main gitar, pengen bisa main keyboard. Bisa. Itu belajar berbarengan pun. Iya, dan nanti kan gue jelasin disiplinnya tuh gini, lo sebagai ini, lo sebagai ini. Kelebihannya gitar tuh ini, kelebihannya keyboard tuh ini gitu. Ya, jadi belajar gitar, belajar keyboard tuh sama-sama awal belajar tuh bisa ya? Bisa ya. Tapi yang paling susah apa? Gitar, keyboard, drum misalnya? Atau bass? Kalau keyboard itu kan karena luas banget frekuensinya dari rendah sampai tinggi gitu kan. Tapi keuntungannya kita nggak usah kapalan dulu untuk bisa bikin not gitu. Tinggal ditekan dia udah keluar notnya. Tapi ya kita memaksimalkan 2 tangan ini karena rentangnya kan panjang lebar banget kan untuk keyboard gitu. Nah kalau gitar memang nggak seluas keyboard, tapi dia nggak ada hitam sama putihnya mana nih gitu, jadi kita nggak tahu ininya kan, nggak tahu untuk notnya gitu. Jadi perlu kita hafalin itu dan kita latih ujung jari dan pasti ada sakitnya ya kapalan itu. Untuk awal ya, tapi enaknya lebih fleksibel di bawah nongkrong atau apa gitu. Betul. Jadi semua ada kurang lebihnya lah ya antara piano, gitar, drum, bass gitu ya. Nah kalau drum itu notnya tuh apa sih? Oh, drum itu notnya itu ya itu hi-hat, snare, bass drum atau kick gitu, right cymbal, crash cymbal itu not. Jadi dalam partitur tuh nanti yang dipukul hi-hat ya, ini ada simbolnya nih. Sama-sama pakai garis paranada gitu. Gitu notnya gitu. Banyak juga notnya dia. Lebih ke ini sih karena dia alat musik perkusif. Ya. Jadi kayak lebih ke ini berapa nilai ketukannya nih, time values-nya nih, kayak misalnya kamu main not 1/4 satu ketukan, oke, 1 2 3 4 atau 1 2 3 4 1 2 atau not 1/8 yaitu setengah ketukan, 1 and 2 and 3 and 4 and lebih ke situnya sih. Sulit juga dipelajari drum. Sulit karena harus koordinasi tangan kedua, kaki juga. Tetap ada sulitnya, tapi seru sih main musik tuh, main alat musik apa aja seru aja sih kalau emang suka sih. Asik ya. Asik banget loh. Jadi nggak ada kata terlambat lah ya buat belajar. Nggak ada. Kalau emang gue pengen main musik main aja. Ada murid gue 35, ada 50. Murid gue 50-an pengen belajar nyanyi kayak Frank Sinatra gitu. Oke, ayo kita belajar gitu. Tapi kalau di perempuan jarang ya main alat musik ya? Banyak itu yang kakak adik itu cewek dua-duanya. Oh, yang tadi lu ceritain yang umur 25-30 itu cewek, sisters itu. Nah, kalau udah bisa main alat musik, sudah mulai bisa bernyanyi. Nah, kalau mau bikin lagu, itu seperti apa tahapnya? Banyak cara bikin lagu tuh, nggak ada peraturan baku sih kalau di gue sih. Kayak misalnya lo bikin lagu mulai dari lirik dulu, cerita tentang apa, terus moodnya nih seneng apa sedih sini lirik ini nih gitu, terus mulai bersenandung, mulai gitu kan, terus baru isi gitar misalnya, nah ntar dibenerin nih notnya masuk apa enggak di tangga nadanya nih, atau di progresi chordnya. Biasanya instrumen yang pertama masuk gitar pasti. Enggak juga. Lo langsung juga. Keyboard langsung juga enggak apa-apa. Oke. Atau drum dulu tak nah misalnya apa lah. Iya. Jadi enggak ada aturan baku. Bahkan kalau gue bikin lagu itu dari apa yang gue rasain dulu gitu. Kayak misalnya nuansa gitu. Nuansanya dulu nih, ntar baru gue bikin beat. Jadi gue sama sekali belum tahu mau nyanyi apa di lagu itu. Iya. Baru riff gitarnya, ulang-ulang main segala macam tuh. Baru notnya, baru liriknya.
Jadi kayak kebalik. Apakah gua nggak bisa bikin lagu yang dari gitar dulu? Bisa. Bisa juga. Iya. Cuman ya gitu-gitu doang. Jadi musisi itu ada musisi entertaining. Entertaining. Ada juga musisi art gitu. Nah gue lebih ke posisi artnya itu. Gue lebih ke ekspresinya daripada bikin lagu enak gitu. Gampang kok bikin lagu enak tuh. Lo bikin kayak 4 chord awal aja. C, A minor, D minor, G. Itu udah bisa bikin lagu sebenarnya. Nah gue cuman pengen mencoba sudut pandang lain deh gitu. Banyak musisi yang kayak gitu, contohnya Radiohead, Bjork, itu kayak gitu-gitu tuh. Lo kalau dengerin lagunya kayak ini kok nggak ada chorusnya ya, nggak ada refnya nih lagunya gitu. Nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa. Enak-enak juga. Apa. Justru iya, betul. Tapi ini lagu nggak biasa, tapi kok kayak sinematik banget deh, kayak sedih banget gitu. Atau kayak lagu bikin ada nuansa horornya nih. Itu yang membuat itu menjadi seninya. Iya. Dan itu masing-masing punya punya audiens. Ada yang senangnya Denny Caknan gitu kan. Ya temanya itu aja, chordnya itu aja, notnya koe itu aduh ya nggak apa-apa juga sih. Banyak juga penggemarnya kan ternyata kan. Banyak ya, penikmatnya cukup banyak. Nah ini untuk siapa dan yang ini untuk siapa? Iya. Di seni nggak ada yang salah sih menurut gue sih. Itu cuman cara berekspresi aja. Betul. Nah, apalagi kalau kita belajar terus punya kemampuan ya berkarya nggak ada habisnya juga ya. Malah jadi lo bisa bermain dengan bener banget sih sesuai teori jadi. Iya, dan berkembang ya kalau kita main musik tuh terus berkembang. Iya. Jadi ada murid misalnya nih kayak dia datang ke gue udah bisa ngulik sound, bisa mainin lagu My Chemical Romance gitu misalnya. Tapi ketika gue chromatic fingering masih lemah banget jarinya gitu. Jadi kayak dia lompat. Nah itu kenapa? Karena nggak belajar dengan mentor gitu, nggak belajar secara khusus. Sehingga ya dia apa yang ada di YouTube aja dia ikutin aja. Padahal jarinya masih lemah gitu. Nah dengan belajar di sekolah musik kan, kamu belum waktunya nih gitu, di stop dulu. Belajar dulu nih yang bener, penjarian dulu misalnya gitu. Tapi kadang-kadang juga kalau kita masuk ke ibaratnya ke circle yang teman-temannya pada suka alat musik nih, ada yang jago main gitar misalnya, ataupun ada yang seneng ngeband gitu. Nah kita dari nol masuk ke circle itu kan juga pasti akan ngelihat mereka bermain musik gitu kan, jadi ada keinginan kan biasanya karena akhirnya belajar otodidak gitu. Itu juga kadang-kadang banyak yang bisa jago juga ya. Jago cuman tetap kerasa, tetap beda sih. Tetap sama kalau yang lo main di depan orang yang beneran sekolah gitu. Iya. Tetap beda. Misalnya kayak ada yang balik lagi murid vokal gitu. Saya belajar otodidak. Oke, coba nyanyi gitu. Memang masuk notnya masuk. Cuman apa? Nafasnya salah caranya. Dia pakai nafas dada gitu. Terus diafragmanya goyang. Kayak gitu. Padahal itu penting gitu. Dan dia nggak tahu karena otodidak. Nggak tahu bahwa itu tuh penting banget loh. Fundamental loh gitu. Artikulasi, yang paling sering itu artikulasi. Jadi nyanyi tuh kayak siang bagi karena di tongkrongan kayak gitu. Nah itu gue benerin di situ di kelas. Nah gue juga sebenarnya berharap nih di teman-teman sekolah anak gue tuh. Jadi mulai nih banyak anak band. Gue tuh kepengen banget kayak gitu tuh. Betul. Nah makanya di les musik privat Kak Angga itu ada murid-murid SMP nih. Gue gabungin jadi band. Les musik privat Kak Angga buka kelas band gitu. Ya untuk itu. Nah nanti kita bimbing, kita bina, terus nanti kita arahkan ke Promise Record. Kita ajarin bikin lagu lah apa gitu supaya nanti kita produserin. Iya betul. Nah kalau murid di les musik privat Kak Angga tuh kebanyakan umur berapa? Tadinya sih kebanyakan dewasa sih justru tadinya. Awalnya dewasa. Sekarang cuman yang udah memang entah karena kesibukan, entah karena pikiran banyak pikiran atau apa, memang nggak lama sih biasanya sih. Lama, bisa setahun belajar, itu udah bagus. Memang lama ya belajar alat musik tuh lama ya. Jadi untuk gini, sampai bisa.
Ibaratnya gini, kalau bisa sih nggak lama ya. Cuman untuk bisa menguasai itu, jadi sebenarnya kayak belajar musik itu sama seperti belajar ilmu pengetahuan yang lain sebenarnya. Misalnya contoh, lu sekolah nih, lu dari TK sampai SMA sampai kuliah misalnya, berapa tahun tuh? Ya, misalnya ya. SD 6 tahun, 6, terus 3 SMP 3 tahun lagi, ya. Terus kuliah 4 tahun, S2 misalnya. Oh iya. Kok lama banget sih belajar? Sebenarnya sama aja. Jadi bahkan betul. Itu tadi gua ngajar itu sebenarnya untuk belajar juga. Sampai saat ini pun masih banyak banget hal yang baru yang bisa gue pelajarin dari situ. Iya. Nah kalau misalnya untuk pengen belajar sama lu ya, berarti lu sekalian aja promosi caranya gimana tuh Pak? Oh ya, tinggal ke Instagram, DM Instagram atau gimana? Les musik privat, atau ke Google les musik privat Kak Angga gitu. Nanti ada kontaknya. Ada kontaknya, ada lokasinya. Kalau di Instagram ada kontaknya juga. Iya. Nah kalau belajar musik itu misalnya dari nol, saran buat lu nih, dia nggak pernah main alat musik atau apa? Saran dari lu, mendingan belajar gitar dulu kah atau piano dulu kah? Boleh apaan aja. Les musik privat Kak Angga kan ada gitar, vokal, piano, ada drum juga kan. Terus ada apa lagi? Ukulele juga ada. Oh, lengkap ya padahal ya. Itu balik lagi dari dari amanah dari masyarakat juga, kayak klien-klien gue tuh kayak, bisa nggak ngajar ukulele? Oh oke, gitu. Dan ternyata anaknya bisa tuh gitu. Dan kalau sudah bisa main alat musik, lu juga bisa mendistribusikan karyanya dia juga kan dari les musik privat Kak Angga tuh kan. Jadi misalnya pengen direkam, recording gitu kan. Betul, dan biasanya setiap siswa bisa nguasain satu lagu misalnya. Kita masuk sesi rekaman nih. Jadi belajar rekaman. Jadi nuansa suasana di rekaman tuh gimana sih, cara kerjanya, apa yang harus disiapin gitu. Jadi nggak cuman di kelas atau tampil doang, tapi wah gila nih cara ngadepin mikrofon nih gitu. Lo tahu sendiri kalau udah ngadepin mikrofon tuh grogi juga ya kadang-kadang. Sampai ke WC mulu misalnya. Jadi itu semua akan dilatih ya di les musik privat Kak. Paling tidak dibiasakan. Jadi kalau ketemu ada mic ya udah biasa aja. Iya. Nah, ini kita udah 40 menit lebih nih. Nggak kerasa ya? Iya. Padahal kita tadi cuma 20 menit doang. Iya, lu udah promosi juga les musik privat Kak Angga. Nah, oke, cukup dari kita ya sisi podcast. Bye.